Industri gaming indie telah menjadi industri game favorit oleh para gamers karena developernya sangat peduli terhadap komunitas dan performa gamenya ketimbang mikirin keuntungan ataupun cuan. Dan memang harus tetap seperti itu. Karena kalau sekali aja developer indie mulai fokus menyentuh yang namanya keuntungan, game dan komunitasnya malah hancur. Dan itu yang terjadi pada game rhythm populer Friday Night Funkin' yang sangat populer sekitar tahun 2021 lalu. Tapi sekarang malah udah nggak pernah kedengaran lagi namanya. Apa yang terjadi? Jadi inilah bagaimana uang menghancurkan game FNF. Dan selamat datang di segmen Bahas Game Aja. Game yang menjadi sangat viral sekitar akhir tahun 2020 bahkan sampai 2022 ini dibuat oleh developer India berusername Ninja Muffin 99 yang bekerja sama dengan username Phantom Arcade dan juga Kawaii Sprite. Dan awalnya game ini tidak dikerjakan sama sekali untuk sebuah keuntungan ataupun cuan karena di permulaan game FNF dibuat hanya untuk sebuah game jam yang dilaksanakan oleh Ludum Dare pada Oktober tahun 2020. Game jam sendiri merupakan sebuah event di mana para developer game indie membuat game dalam jangka waktu yang terbatas, entah itu dalam waktu berbulan-bulan bahkan 24 jam. Dan dalam kasus ini, Ludum Dare mengadakan event game jam 48 jam yang menyimpulkan pada awalnya game Friday Night Funkin' dibuat dalam 48 jam atau 2 hari aja. Tentu bentukan gamenya memang tidak semeriah dan seasik updatean sekarang, melainkan hanya berbentuk prototipe seperti ini. Dan pada akhirnya game FNF karya developer Ninja Muffin 99 dan kawan-kawan tidak berhasil memenangkan game jam tersebut. Tapi di sisi lain, walaupun tidak menang, game FNF mendapatkan banyak perhatian dan juga respon positif. Sehingga username Ninja Muffin 99 dan kawan-kawan memutuskan untuk melanjutkan dan membangun game Friday Night Funkin' lebih lanjut. Dan selama gamenya diupdate secara perlahan, game FNF ternyata malah sangat populer dan meledak. Bahkan website resminya mengalami crash karena servernya sering kepenuhan. Dan akhirnya selama 5 bulan proses development, game FNF versi yang dimainkan para content creator telah dirilis, di mana update-nya memiliki story yang unik, animasi yang lebih bagus, dan juga menambahkan sistem level yang biasa dinamai dengan week berjumlah 7 week. Dan setelah itu, jutaan player telah memainkan gamenya dan terus-menerus menuai pujian dan juga respon-respon positif. Karena memang pada saat itu, developernya sudah terlihat banget kalau ia membuat game FNF ini sesuai dengan passionnya tanpa memikirkan keuntungan. Selain itu juga, mekanik dan musik dari game FNF sendiri memang sangat ikonik banget. Ditambah yang membuat gamenya menjadi favorit orang-orang adalah karena komunitasnya itu sendiri, dimana mereka kerap kali membuat mod-mod FNF dengan style atau karakter dari film ataupun game-game populer lain. Bahkan gak cuma mod ecek-ecek, tapi mod yang paling niat pun itu ada semua. Alih-alih memodifikasi gameplay, komunitasnya juga kerap kali memodifikasi cutscene, musik, karakter, dan bahkan story dari game itu sendiri. Sehingga ini membuat komunitas dari game FNF memang sangat besar. Semuanya berjalan lancar sampai akhirnya sang developer memutuskan untuk mencoba mencari dana atau penghasilan dari game FNF ini. Tapi bukan membuat game yang berbayar ataupun itu, tapi dengan model Kickstarter, di mana developer meminta agar player gamenya untuk menyumbang atau mensupport dengan memberikan dana dengan nominal berapapun. Dan ketika setiap kali mencapai nominal tertentu, developer akan menambah update besar dan ide-ide baru kepada game Friday Night Funkin'-nya. Dan juga hal lainnya seperti merchandise dan lain-lain. Terlihat tidak rakus dan egois, tapi justru inilah yang menjadi blunder dari developer game Friday Night Funkin'. Loh, kok bisa?
Semua bermula pada sekitar pertengahan tahun 2021 di mana developer memutuskan untuk melakukan Kickstarter dengan target di angka $60.000 atau setara 937 juta rupiah. Dan mereka menjanjikan ketika sudah mencapai nominal tersebut, game Friday Night Funkin' akan diadaptasi menjadi sebuah game mobile. Tapi realita berkata lain. Alih-alih mendapatkan $60.000 pas, sang developer berhasil mendapatkan dana sebanyak $80.000 atau setara dengan 1,25 miliar rupiah. Kedengarannya bagus, karena dana yang didapatkan melebihi target. Developer game Friday Night Funkin' malah merasa perlu memberikan update-update yang lebih besar lagi sesuai dengan dana yang didapatkan, seperti merchandise yang jauh lebih mewah dan juga update-update yang tentu saja nggak ngotak, seperti membuat 28 week baru dan 75 level tambahan, full animation cutscene, hard mode di semua level, adaptasi pada device mobile, dan bahkan online multiplayer, yang mana ini tentu saja merupakan tanda baik karena update besar ini tentu saja dapat meningkatkan hype pada gamenya. Tapi sayangnya, satu blunder yang dilakukan developernya ini adalah mereka tidak mampu melakukan itu semua. Alih-alih semangat karena mendapatkan dana yang banyak, developer justru malah tekor atau kewalahan mengurusi semua update-nya, belum lagi dengan merchandise-nya yang harus dikirim kepada para supporter elitnya. Yang akhirnya, karena kewalahan inilah, developer FNF kerap kali menunda-nunda update dan juga kabar terbaru dari merchandise hasil Kickstarter kemarin. Dan itu ternyata terus ditunda sampai sekarang. Sekarang tidak ada lagi kabar dari developer tentang semua wacana yang ia janjikan sebelumnya. Para supporter pun belum mendapatkan merchandise yang dijanjiin juga. Pada akhirnya, sama seperti pejabat yang kebanyakan janji di awal-awal, padahal sebenarnya nggak mampu, image game FNF menjadi sangat buruk. Orang-orang bahkan menganggap developernya hanya memberi janji-janji palsu dan kabur membawa uang-uang hasil Kickstarter sebelumnya. Dan karena image buruk ini, wajar aja gamenya juga udah mulai ditinggalin dan akhirnya nggak ada kabar lagi. Jadi apakah menurut kalian asumsi orang-orang ini benar? Atau emang developernya aja yang masih kaget karena dapat dana sebanyak itu dan malah ngasih janji-janji yang lebih besar lagi? Bisa banget buat kasih pendapat kalian di kolom komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Kalian masih main game FNF ini gak? Silahkan komen aja. Pada akhirnya, menjadi sebuah developer game itu kadang-kadang harus realistis aja. Gak usah kebanyakan ngasih janji-janji palsu yang ujung-ujungnya malah bikin repot sendiri. Dan pada akhirnya kalau ditinggalkan, image buruk tentu saja tidak bisa dihindari. Yang pada akhirnya di video ini, uang itu sendiri yang menghancurkan game indie sekelas Friday Night Funkin' ini. Jadi kira-kira kalian punya ide apa tentang gaming culture lain yang bisa gua bahas? Atau game apa lagi yang awalnya rame tapi akhirnya bangkrut dan gak pernah kedengaran lagi namanya? Bisa banget buat request di kolom komen juga. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.